bersih. Iyanya. Manusia berkeluh kesah adalah bukti kalau manusia itu lemah, butuh sandaran dan tentunya pertolongan dari yang lebih kuat. Suri? Kamu kenapa? Capek saya di rumah, Mbak. Namun, beberapa orang memilih berkeluh kesah kepada sesama manusia. Bahkan ada juga yang mengeluhkan masalahnya di media sosial. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat sebaik-baiknya manusia berkeluh kesah dan Maha Pemberi pertolongan. Berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dicontohkan oleh para nabi. Mulai dari keluh kesah Nabi Ayyub alaihissalam karena menderita sakit selama 17 tahun. Nabi Yunus alaihissalam saat di dalam perut ikan. Hingga keluh kesah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mendapatkan perlakuan yang zalim. Di masa seperti sekarang ini, ketika seseorang bersuara, seseorang menulis, kemudian dengan sangat cepat diketahui oleh manusia bahkan di seluruh muka bumi ini dengan media sosialnya, maka kemudian justru menjadi sumber masalah tentang tema berkeluh kesah ini. Karena akhirnya alih-alih dia mendapatkan solusi, yang terjadi malah mendapatkan masalah baru. Karena kita bisa melihat bahwa mereka yang tidak pandai dalam berkeluh kesah, kita tahu semua orang perlu mendapatkan solusi setiap permasalahannya dan perlu tempat untuk berkeluh kesah, tempat mengadukan permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam Kekayaan Sejarah Islam. Sakit, salah satu ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Berkeluh kesah karena penyakit yang diderita tentunya sering kita lakukan. Ini juga yang terjadi pada kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Seperti apa kisah lengkapnya? Ujian sakit yang dialami Nabi Ayyub alaihissalam bukan hanya hitungan hari, minggu, ataupun bulan, tapi hingga kurang lebih 17 tahun. Ya, selama itu Nabi Ayyub alaihissalam menderita penyakit kulit. Nabi Ayyub alaihissalam juga berkeluh kesah. Wa ayyuba idh nada rabbahu Rabbi anni masani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ketika Ayyub berkeluh kesah pada Allah, ya Allah, Rabb, aku ini sedang kena penyakit. Kita semua tahu Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit yang tidak biasa, penyakit kulit yang begitu gatalnya sampai membuat keluarganya tidak lagi tahan bersama Ayyub, karena bukan hanya penyakit, tapi artinya bukan hanya sebuah rusak di kulitnya, tentu juga aroma yang menjadi masalah dan seterusnya, sampai akhirnya Ayyub bukan hanya masalah dengan penyakitnya, tapi kehilangan juga keluarga besarnya. Maka tidak ada jalan lain kecuali Ayyub alaihissalam berkeluh kesah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit yang diderita Nabi Ayyub alaihissalam juga membuat dirinya dikucilkan dan diusir dari kampungnya. Kekayaan Nabi Ayyub berupa hewan ternak dan lahan pertanian juga semakin menipis, hingga akhirnya ia harus kehilangan semua kekayaannya. Selain ujian sakit dan hilangnya harta, Nabi Ayyub juga harus rela kehilangan anak-anaknya. Ya, anak-anaknya meninggal dunia. Jadi hanya istrinya seorang yang mengurus dirinya saat sakit. Berbagai ujian yang datang bertubi-tubi tidak membuat Nabi Ayyub menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah sebaliknya, Nabi Ayyub alaihissalam semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi anni masani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah,
aku ini sekarang sedang ditimpa penyakit. Dan engkau arhamur rahimin, engkau yang paling kasih dari semua yang punya kasih. Apa kalimat Allah berikutnya? Fastajabna lah, maka kami kabulkan bagi Ayub alaihissalam. Wa kasyafna ma bihi min dhur, dan kami hilangkan penyakitnya. Dan disitulah para ahli ilmu juga lihat bagaimana satu kata yang sama, fastajabna, yang disebut dengan fa al-istijabah, yaitu Allah memberikan istijabah atas permintaan, atas keluh kesahnya Ayub dalam menggunakan huruf fa yang menunjukkan betapa dekatnya pengabulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ayub alaihissalam. Ya, keluh kesah dan aduan Nabi Ayub alaihissalam pun didengar Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah meminta Nabi Ayub alaihissalam menghantamkan kakinya ke tanah, lalu keluarlah air dari dalam tanah. Nabi Ayub pun menggunakan air tersebut untuk mandi dan minum, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala hilang semua penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam. Tidak hanya kesehatannya yang kembali pulih, Allah Subhanahu wa taala juga mengembalikan harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam, begitu juga anak-anaknya. Ya, kisah Nabi Ayub alaihissalam ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa kita boleh mengadu, berkeluh kesah untuk dihilangkan masalah yang kita alami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ayub alaihissalam menjadi bukti Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong untuk hambanya dan mengabulkan doa, aduan, dan keluh kesah hambanya. Kisah yang sama juga terjadi pada Rasulullah SAW yang mendapatkan perlakuan zalim oleh masyarakat Taif. Seperti apa kisah lengkapnya? Salah satu perjuangan berat yang dialami Rasulullah SAW adalah ketika hijrah ke Taif. Ya, perjalanan Rasulullah SAW saat itu disebabkan serangan bertubi-tubi dari kaum Quraisy di Makkah. Bersama Zaid bin Harithah, Rasulullah SAW berjalan kaki menuju Taif tanpa mengendarai unta, dengan tujuan agar kaum Quraisy tidak mencurigai perjalanan tersebut. Jauh dari kata mudah, begitu sampai di Taif, agama Islam yang ditawarkan Rasulullah SAW langsung ditolak oleh masyarakat Taif. Bahkan masyarakat Taif melempari batu ke arah Rasulullah SAW dan Zaid. Ketika berdakwah di Taif, dilempari masyarakat Taif, berdarah-darah sampai Nabi begitu sedihnya peristiwa yang terjadi pada bulan Syawal tahun 10 kenabian. Dan saat itu Nabi hanya ditemani oleh putra angkatnya Zaid bin Harithah. Peristiwa ini membuat Rasulullah SAW berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan solusi terbaik. Maka kemudian Nabi SAW berkata, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat doanya, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan lemahnya kekuatanku ini. Aku punya kekuatan tapi lemah sekali ternyata. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Dan betapa sedikitnya kemampuanku dan betapa rendahnya aku di hadapan manusia. Kemana? Ya Allah, aku adukan kepadamu. Aku adukan kepadamu semua keluh kesahku ini. Dan panjang Nabi mengadukan keluh kesahnya itu. Di antaranya adalah kalimat Nabi yang luar biasa dalam keluh kesahnya. Lihat kalimatnya, dengan semua luka itu Nabi mengatakan, illam taghdab fala ubali. Yang penting engkau tidak murka, ya Allah, aku tidak peduli. Semua luka ini, semua masalah hidup ini, yang penting bukan bukti murkamu, maka aku tidak peduli dengan semua sakit ini. Ini menjadi sangat menarik. Itulah orang beriman, bahwa masalah yang ada dalam hidupnya, berharaplah, berdoalah semoga ini bukan bentuk kemurkaan Allah pada kita. Asal itu bukan kemurkaan Allah, ini ringan, karena Allah dengan sangat mudah memberikan solusinya. Dan perlu dipahami bahwa setelah peristiwa Taif itu ternyata Allah SWT memberikan solusi berikutnya dengan hadirnya anak-anak muda Madinah yang masuk Islam,
kemudian itu mengawali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti mendapatkan kota Madinah sebagai pusat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jadilah Yathrib menjadi Madinah yang kemudian berikutnya menjadi ibu kota peradaban Islam. Pelajaran menarik yang dapat kita petik dari kisah keluh kesah Rasulullah SAW adalah bahwa selama kesulitan yang kita hadapi bukan berasal dari murka Allah Ta'ala, maka jangan khawatir akan jalan keluarnya. Sebab di balik masalah dan musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita, terdapat hikmah di baliknya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk bersabar dan hanya mengadu kepadanya. Kalau kamu sedang tertimpa musibah, tertimpa masalah, maka bersabarlah kamu. Kesabaran yang mengadu hanya kepada Allah, karena Allah yang lebih tahu tentang kamu. Dan kalau kamu adukan masalah ini kepada manusia, maka sesungguhnya kamu sedang mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada manusia yang tidak punya kasih. Kan kemiskinan, sakit, itu kan Allah yang memberikan. Yang memberikan masalah itu kepada kita, artinya memberikan ujian kepada kita. Kalau kita adukan hanya kepada manusia, berkeluh kesah pada teman, saudara, kerabat, siapapun kita berkeluh kesah, apalagi kita hanya menulis di media sosial, keluhan itu sama saja kita mengadukan Allah yang Maha Pengasih, kita adukan kepada manusia yang tidak punya kasih. Belum tentu orang lain punya kasih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih. Maka mengadulah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat mengadu yang terbaik. Kalaupun harus bercerita kepada orang lain, kepada saudara kita, maka carilah orang soleh yang bisa memberikan solusi kepada kita, bukan sekedar mengumbar masalah kita, karena itu tidak pernah menyelesaikan keluh kesah kita. Pemirsa Khalifah, kisah selanjutnya datang dari Nabi Yunus alaihissalam yang berkeluh kesah dan berdoa saat dirinya ada di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk Nainui. Bertahun-tahun Nabi Yunus alaihissalam berdakwah agar penduduk Nainui menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka menolak ajakan Nabi Yunus alaihissalam. Hingga akhirnya turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa akan turun azab pada mereka yang tidak beriman. Nabi Yunus pun menyampaikan pada mereka. Namun mereka tetap tidak peduli. Hal ini membuat Nabi Yunus marah dan pergi meninggalkan mereka. Lalu ia naik kapal dan di tengah perjalanan karena kelebihan penumpang, kapal pun oleng. Maka agar kapal stabil, satu penumpang harus turun dari kapal. Nahkoda kapal pun memutuskan untuk mengundi. Siapa yang namanya keluar, maka dia yang harus turun dari kapal. Setelah 3 kali pengundian, nama Nabi Yunuslah yang selalu keluar dari hasil pengundian. Nabi Yunus alaihissalam pun harus turun dari kapal. Ia pun menceburkan diri ke laut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ikan besar untuk menelannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar ikan tersebut tidak memakan daging Nabi Yunus dan tidak juga menghancurkan tulang-tulangnya. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus pun berkeluh kesah dan juga berdoa dan memohon ampun atas kesalahannya telah meninggalkan umatnya. Para ahli tafsir berbeda pendapat berapa hari dia ada di dalam perut ikan, tapi yang jelas dia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ilah kecuali Engkau ya Allah. Jadi ini menarik. Cara berkeluh kesah ini menjadi menarik bahwa diantaranya adalah dengan mentauhidkan Allah, dengan menyebut la ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang salah, orang yang zalim. Agungkan Allah, sebut hanya Dia Allah satu-satunya, karena ketika dari perut ikan siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa menolong? Bahkan ikan pun nggak bisa menolong. Manusia tidak ada yang tahu. Ketika masalah tidak ada lagi bisa menolong, maka esakan Allah, karena hanya Allah yang bisa membantu. Kemudian subhanak, maha suci Engkau. Kata subhana, kata subhanallah adalah sebuah kata yang sering dipakai untuk menunjukkan keajaiban. Bahwa aku perlu keajaiban. Keajaiban menurut manusia. Tapi menurut Allah tidak ada yang ajaib, artinya semua mungkin dan tidak ada yang tidak mungkin. Subhanak inni kuntu minadh dhalimin, akui kesalahan.
ya Allah sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Apa kalimat berikutnya? Ayat mengatakan fastajabnalah, maka kami kabulkan, kata Allah. Keluh kesahnya kami kabulkan dan dikeluarkanlah Yunus dengan mukjizat dari perut ikan itu. Mari kita mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perhatikan tentang bagaimana kita mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh meminta kepada Allah untuk membalaskan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita dalam batasnya, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua, kita langsung boleh mengadu pada masalah kita, bahwa meminta agar masalah yang menimpa diri kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian yang berikutnya adalah esahkan Allah, kuatkan tauhid, la ilaha illa anta, kuatkan tauhid, dan sampaikan bahwa subhanak, maha suci engkau ya Allah. Artinya kita perlu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita. Inni kuntu minadz zalimin, juga adukan kepada Allah tentang diri kita yang zalim ini. Jadi mengakulah salah pada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian setelah itu kita bisa juga langsung meminta kepada Allah tentang, ya Allah, saya ini punya masalah yang itu bisa mempengaruhi kehidupan saya pribadi yang sepi, kan tidak punya anak, yang sepi, yang harus dihilangkan siksaan kesepian ini, tetapi juga berhubungan dengan penerus setelah saya tentang kebaikan yang harus dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Maka itu adalah cara Nabiullah Zakaria berdoa minta keturunan. Untuk itulah maka tirulah para nabi yang mengadu langsung didengar Allah dan langsung diberikan solusinya. Mengeluhlah pada Allah, mengadulah pada Allah agar Allah memberikan solusi untuk kita semuanya yang tidak mungkin bisa diberikan solusi itu oleh manusia yang sama-sama lemah seperti kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.